Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah berencana untuk melakukan evaluasi kembali penerapan pungutan ekspor CPO sebesar 7,5% dan langkah ini guna meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit dan juga memicu daya saing yang lebih kompetitif. Badan Pusat Statistik mencatat kinerja ekspor komoditas CPO dan produk turunannya di sepanjang bulan Oktober 2024 mampu tumbuh double digit mencapai 70,90% secara bulanan dan 25,35% secara tahunan. Adapun nilai ekspor CPO dan turunannya sebesar 2,37 miliar dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, pemerintah akan melakukan peninjauan kembali penerapan pungutan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil. Besaran pungutan ekspor CPO yang berlaku saat ini sebesar 7,5%. Langkah evaluasi kebijakan pungutan ekspor CPO ini diharapkan akan membuat petani kelapa sawit lebih sejahtera dan memicu daya saing sawit menjadi lebih kompetitif. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Didak Gardera seperti dikutip media mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi setiap 3 hingga 6 bulan sekali. Meski demikian, besaran pungutan ekspor CPO belum bisa dipastikan berubah atau tetap di angka 7,5% sebab akan sangat bergantung dari hasil kesepakatan evaluasi. Sementara itu, besaran tarif pungutan ekspor CPO dibagi ke dalam 2 kelompok jenis barang, yaitu kelompok 1 dengan tarif spesifik sesuai jenis barang, kelompok 2 sebesar 7,5% dari harga CPO referensi Kementerian Perdagangan. Kelompok 3 sebesar 6% dari harga CPO referensi Kemendak, kelompok 4 sebesar 4,5% dari harga CPO referensi Kemendak, dan kelompok 5 sebesar 3% dari harga CPO referensi Kemendak. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, menilik wacana evaluasi pungutan ekspor CPO 7,5%, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Riset Makroekonomi dan Keuangan Indef. Halo Pak Rizal, apa kabar? Baik, Mas Pras, alhamdulillah. Baik, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan dan sudah bergabung ini Bapak Gulat M.E. Manurung, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo. Halo, Pak Gulat, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga Ya, atas waktu yang disempatkan ini Pak Gulat. Sebelum membahas lebih jauh, boleh dong diupdate terlebih dahulu kepada pemirsa bagaimana sih dari sisi kinerja dan juga kondisi industri perkebunan kelapa sawit atau CPO di tanah air hingga saat ini nih Pak Gulat. baik. Terima kasih, Mas Pras. Jadi, alhamdulillah begitu tegasnya Pak Presiden Prabowo mengatakan, menjelaskan bahwa kita akan menggunakan CPO untuk kebutuhan dalam negeri, terkhusus untuk energi. Nah, ini sudah menjadi peluit yang sangat kencang kepada dunia, karena sawit itu kan digunakan oleh paling tidak 200 negara di dunia ini. Nah, ini telah merangsang naiknya harga CPO pada 3 bulan terakhir, terkhusus pasca dilantiknya Bapak Presiden Prabowo Gibran. Nah, akibatnya apa? Terdongkraklah harga TBS. Nah, itu yang pertama poinnya. Yang kedua adalah ketika terdongkrak harga TBS, memang kami harus mengakuin, kami di petani sawit, terkhusus di teman-teman petani sawit swadaya, ya, karena Apkasindo menaungi 2 tipologi petani, yaitu swadaya dan bermitra. Teman-teman petani swadaya itu tertatih-tatih karena produktivitas dari teman-teman petani sawit swadaya ini justru tidak kunjung naik dari 300 sampai 800 kg per hektar per bulan, ya seperti itu. Padahal kalau dia direplanting, diremajakan program pemerintah, itu bisa naik sampai 2.500 sampai 3.500 kg per hektar per bulan. Jadi dua hal yang agak antagonis ya. Harga Oke. TBS naik, produksi tidak naik. Nah, ini mungkin anomali yang harus kami jelaskan kepada masyarakat ataupun kepada pemerintah.
dan termasuk juga kepada badan-badan riset bahwa ada masalah di sektor hulu. Sektor hulu itu menjadi bumerang kalau kita tidak segera memperbaiki. Karena konsepnya adalah tidak ada lagi pembukaan lahan baru, tentu yang harus kita lakukan adalah intensifikasi. Di saat yang bersamaan, kementerian lembaga yang selalu menghalangi program-program peremajaan secara rakyat ini bolak-balik mengklaim itu kawasan hutan lah, izin HGU lah. Nah, makanya Ombudsman semalam sudah melampaikan hasil penelitiannya, dan itu harus menjadi rujukan kementerian terkait. Jangan lagi ada lagi ngomongan yang lain, A, B, C, D, E. Kasihan itu Pak Prabowo yang sudah sangat kencang, tetapi menterinya malah melakukan memberikan beberapa statement yang justru negatif terhadap hulu hilir dari sawit Indonesia. Gitu dari saya dulu. Baik. Dan dari sisi ekspor gimana nih? BPS kan mencatat ekspor CPO di bulan Oktober tahun ini naiknya double digit nih, baik secara bulanan maupun tahunan begitu, 70,90% secara bulanan, kemudian 25,35% secara tahunan atau year on. Apakah memang ini sudah sesuai proyeksi dan juga target nih dari pelaku usaha CPO sendiri atau petani? Baik, kalau menurut saya itu sangat wajar. Seperti saya sampaikan tadi, ketika Pak Presiden Prabowo sudah memastikan akan menggunakan biodiesel B40, paling tidak kita butuh 14 juta ton CPO, artinya lebih daripada 20% itu dari produksi nasional. Tentu dunia akan panik gitu loh. Maka dunia itu sibuk mengimpor CPO dari Indonesia, makanya terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada periode Oktober ini. Dan saya pikir itu akan berlangsung sampai dengan bulan Desember. Nah, ini menjadi menarik sekali. Makanya berkali-kali saya katakan, sawit itu Indonesia yang mengatur sawit dunia. Jangan kita diatur oleh negara-negara pesaing sawit. Nah, di sini yang perlu kita sampaikan. Penting kita mengatakan itu karena kita lupa sawit adalah Indonesia gitu. Baik, Pak Gulat. Nah, Pak Rizal, lantas bagaimana Indef melihat begitu dengan kinerja eksportasi CPO kita begitu? Apakah memang ya komoditas CPO lagi-lagi nih selalu masih menjadi andalan lah bagi penerima negara kita dan juga ekspor? Iya, memang sawit kan sampai sekarang tetap menjadi andalan ekspor ya, dan menjadi sumber penerimaan negara atau sumber devisa negara kita. Bahkan terakhir itu dengan naiknya 71% tadi ya, bisa mendongkrak cukup besar gitu ya, penerimaan negara hampir di 2,37 miliar US dollar ya. Dan terutama ekspor CPO dan turunannya per Oktober 2024. Nah, ini kan tentu sawit itu menjadi komoditas pertanian basically dari perkebunan yang memang masih memberikan harapan besar bagi devisa kita. Nah, yang justru menjadi tantangannya adalah ketika ada ya review atau rencana ya pemerintah merevisi gitu ya, mengevaluasi lagi pajak ekspor menjadi 7,5% dari 11% kalau nggak salah ya. Maka ini justru menjadi pertanyaan gitu. Sisi lain kita mau dongkrak ekspor ya, kan harusnya dorong ekspor. Ya, harapannya dengan naiknya ekspor, tapi kok malah pajak ekspornya diturunkan, kan gitu ya. Memang ya tujuan untuk mensejahterakan petani is okay. Pertanyaannya adalah seberapa besar kontribusi petani gitu ya terhadap produksi CPO ya yang di sektor hulu itu. Karena tadi disampaikan oleh Pak Gulat juga dikonfirmasi bahwa produksi CPO di produksi TBS ya di sektor hulu dari petani itu ya relatif sedang turun ya, produktivitasnya juga memang butuh diperhatikan gitu, terutama di benih ya. Jadi di bibit ini juga menjadi concern. Jadi menurut saya yang kalau pertanyaannya atau kita melihat bahwa pajak ekspor ini akan direview is okay, tetapi betul-betul dipertimbangkan siapa yang diuntungkan dan siapa dirugikan. Kalau misalnya pemerintah ingin mengoptimalisasi dari CPO ini ya untuk kebutuhan dalam negeri atau juga ekspor katakanlah untuk optimalisasi ekspor, maka yang paling tepat menurut saya mungkin akan sangat baik jangan CPO-nya atau PKO-nya, tapi justru hilir tier berikutnya gitu ya, turunan berikutnya, oleh chemical, bahkan kalau bisa produk jadinya gitu.
Dan itulah sebenarnya menjadi challenging. Jangan sampai kita mengekspor CPO atau PKO, tapi nilai tambah dinikmatin oleh negara-negara yang punya teknologi. Justru dengan kalau menurut saya 7,5% ini justru menjadi pertanyaan yang mengapa justru diturunkan gitu. Oke. Bahkan orang akan berbondong-bondong untuk ekspor kan, Hmm. gitu. Ya, Dan ya, dan ya. justru yang paling bagus adalah supaya daya tarik industri turunan CPO atau PKO di Indonesia tinggi, sebaiknya justru menarik investor di sini untuk mengolah hilirisasi atau industri dari PKO CPO untuk menjadi barang jadi gitu. Oke, Maksud saya baik. sih itu concernnya. Ya, Pak Rizal, karena kita tahu juga evaluasi kan rencana akan dilakukan 3 bulan sekali dan 6 bulan sekali. Meskipun kita tidak tahu apakah diturunkan akan ataukah tetap begitu ya di 7,5% ini. Mengingat ini masih menunggu hasil evaluasi atau peninjauan kembali begitu yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah. Kita akan bahas lebih jauh lagi seberapa urgensinya nanti begitu terkait dengan PE CPO ini. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, dalam berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan bagaimana sih nilai ekspor CPO Indonesia di bulan Oktober 2024 ini. Baik seperti yang bisa Anda saksikan, di bulan Oktober 2024 nilainya mencapai 2,37 miliar dolar Amerika. Sementara naik 25,35% dibandingkan dengan Oktober tahun 2023, kemudian naik juga dibandingkan dengan bulan sebelumnya di September 1,38 miliar dolar Amerika atau 70,9% kenaikannya. Berikutnya, volume ekspor CPO dan turunannya. Di Oktober tercatat 2,33 juta ton. Ini pun kalau kita sandingkan dengan bulan September 2024 dan bulan Oktober 2023 juga sama-sama mengalami kenaikan untuk volume ekspor. Dari sisi berikutnya kita lihat untuk harga ekspor CPO dan turunannya di bulan Oktober tercatat 1.015,75 dolar Amerika per ton, sementara naik juga dibandingkan dengan September yang tercatat 932,05 dolar Amerika per ton, sementara di Oktober 2023 821,97 dolar Amerika per ton. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Bapak Gulat Manurung, Ketua Umum dari Apkasindo, kemudian juga Bapak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Riset Makroekonomi dan Keuangan Indef. Nah, berdasarkan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Pak Gulat, tadi sudah disinggung juga nih oleh Pak Rizal terkait dengan rencana evaluasi kembali dari pungutan ekspor CPO 7,5%. Meskipun memang belum ditetapkan apakah nanti akan turun atau tetap stabil di 7,5%. Urgensinya sendiri seperti apa? Kalau Anda katakan memang ini masih ada sedikit permasalahan yang cukup fundamental begitu di hulu terkait dengan petani swadaya. Pada saya Mas ya. Ya. Baik. Kalau saya melihat justru kebijakan menurunkan pungutan ekspor itu di saat harga CPO sedang baik, ada 3 hal yang menjadi terdampak. Yang pertama, seperti katakan Pak Taufik tadi, itu akan terjadi namanya ekspor berbondong-bondong. Nah, di saat kita akan segera masuk ke B40, nah, tentu ini menjadi tantangan yang cukup berat. Yang kedua adalah, jika pungutan ekspor diturunkan, itu BPDPKS bisa tutup. Bisa bubar, uangnya nggak ada lagi. Di saat kita akan menaikkan B40 di 2025 nanti. Nah itu kan butuh 14 juta ton CPO yang menggunakan dana BPDPKS untuk melakukan pembayaran selisih harga CPO, pembayaran selisih harga biodiesel dengan solar. Nah yang ketiga, itu kalau diturunkan pungutan ekspor dari 7,5 saat ini, sebenarnya ya saya nggak mengerti. Jadi dana BPDPKS tadi yang untuk peremajaan sawit rakyat, karena memang permasalahan kita sekarang ini adalah di perkebunan sawit rakyat, karena produktivitas kebun sawit rakyat hari ini saya katakan baru 25-35% dari yang idealnya. Berarti ada spasi paling tidak 75% target dari replanting. Nah di saat yang bersamaan kita malah menurunkan pungutan ekspor. Jadi ini terbalik. Harusnya ini kesempatan BPDPKS untuk menambah cadangan kas BPDPKS. Ketika naik harga CPO, maka pungutan ekspor naik.
petani sawit tidak keberatan ketika harga naik CPO karena harga TBS petani terdongkrak. Sejujurnya beban daripada pungutan ekspor itu semua dibebankan ke hulu, yaitu adalah TBS petani sawit yang hari ini kami terbeban paling tidak Rp215 hari ini ya per kilogram TBS kami berkurang. Rp215 berkurang karena dipungut melalui pungutan ekspor. Happy petani, happy. Karena apa? Itu semua simultan dengan tujuan daripada pemerintah bagaimana menjaga harga TBS petani, bagaimana meningkatkan kualitas petani melalui program-program BPD PKS. Nah, 3 hal ini akan terdampak jika kita malah menurunkan pungutan ekspor di saat harga CPO sedang bagus gitu. Nah, Pak Gulat, sebenarnya nilai 7,5% sendiri cukup ideal tidak sih saat ini kalau memang ini kaitannya dengan produktivitas ataupun ya beban yang dirasakan oleh petani begitu? Ya sangat ideal lah. Kalau menurut aku malah kalau bisa dinaikkan sebagai rumus daripada yang ada, bukan malah diturunkan. Terbalik itu. Jadi saya pikir kita butuh juga hati-hati. Ini baru awal pemerintahan Presiden Prabowo. Jangan macam-macam para menteri, lembaga. Jangan membuat kebijakannya yang justru negatif dengan tujuan Presiden Prabowo di 8 poin citanya. Ya gitu. Baik, nah kalau selama ini dari sisi penggunaan dana pungutan ekspor, kalau Anda katakan tadi akan berdampak terkait dengan operasional BPD PKS begitu. Sejauh ini apakah sudah sesuai juga harapan dari para petani begitu, pelaku usaha begitu di sektor hulu CPO sendiri? Tadi ada replanting yang diharapkan karena baru 35%, sementara kan masih banyak yang perlu digenjot lagi begitu Pak Gulat. Ya, sebenarnya kalau mau merajuk istilah petani, kami merajuk karena dana yang terserap itu disediakan 1 tahun 5,4 triliun, tapi yang terserap dari petani nggak pernah lewat dari 1 triliun. Masalahnya di BPD PKS tidak. Masalah di mana? Persyaratan yang terus bertambah-tambah dibuat oleh kementerian terkait yang hari ini kami juga baru tercapai kurang lebih 40.000 hektar dari target 120.000 hektar. Ini kan sebenarnya aneh. Maka itu saya bilang, kalau dikatakan pemanfaatan dana untuk petani sawit, yes, memang belum optimum. Tapi bukan berarti itu BPD PKS dikurangi uangnya. Bukan berarti uang BPD PKS dibagi ke tanaman lain. Bukan berarti juga BPD PKS itu yang disalahkan. Tidak. Yang penting sekarang permudah syarat. Makanya Kementerian Pertanian di bawah Dirjen Perkebunan yang baru, Pak Heru, kan sudah melakukan beberapa terobosan nih. Karena memang jangan kepada Bapak Menteri. Karena Bapak Menteri sedang fokus kepada peningkatan ketahanan pangan tadi dan khususnya. Nah, yang di Pangkas ini sedang diperbaiki melalui berbagai kami rapat apa yang dibutuhkan dan memasukkan stakeholder sawit dalam gugus tugas percepatan PSR. Kementerian jangan main sendiri, BPD PKS jangan sendiri, harus melibatkan, dan itu sudah sedang dikerjakan oleh Kementerian Pertanian melalui Bapak Dirjen Perkebunan dan Wakil Menteri Pertanian gitu. Baik, Pak Gulat. Nah, Pak Rijal, ini menarik kalau dari sisi petaninya sendiri pun tidak berkeberatan begitu 7,5%. Bahkan tadi Pak Gulat minta kalau naik pun nggak apa-apa begitu. Yang penting kan nanti penggunaan dana pungutan ekspor tadi kembali lagi nih kepada petani kita begitu, petani sawit kita. Anda melihatnya bagaimana, Indef? Yang pasti sih harus mempertimbangkan keseimbangan anggaran di BPD PKS-nya gitu ya. Mungkin itu yang dimaksud Pak Gulat tadi. Agar apa? Agar tadi replanting ya, kemudian peremajaan itu terjadi untuk memperbaiki di sektor hulu kan gitu. Tapi tarif pungutan ekspor yang lebih rendah itu akan berisiko ya, betul, mengurangi pendapatan bagi BPD PKS gitu. Yang selama ini diperoleh untuk subsidi biodiesel juga dan program persemaian sawit rakyat replanting. Nah, dengan demikian kan tentu evaluasi pungutan ekspor CPO ini mesti dihitung betul-betul tepat gitu ya. Kira-kira apakah memberikan manfaat seberapa besar untuk petani gitu ya. Kebijakan ini memang perlu membutuhkan pengawasan yang transparan dan berkelanjutan agar manfaatnya juga tidak hanya dinikmati oleh rent seeker ya dengan kebijakan ini. Nah, yang tentu ya harapannya kan dengan pungutan ekspor yang naik ya, maka kan setidaknya akan naik juga kan memperbaiki replanting di sawit petani swadaya ya, terutama dalam harapannya mendukung kesejahteraan petani kecil. Nah, tetapi seberapa besar angka yang efektif, maka itu harus mempertimbangkan keseimbangan anggaran yang ada di BPPKS dengan keperluan dan kebutuhan kebijakan sawit yang ada saat ini. Yang tentu kita juga mesti mempertimbangkan juga ya berbagai faktor-faktor
global maupun lokalnya. Contoh misalnya ketimpangan manfaatnya. Kita harus benar-benar apakah penurunan atau kenaikan tarif pungutan ekspor ini benar-benar berdampak langsung nggak misalnya terhadap petani kecil. Oke. Betul nggak gitu? Itu juga kan harus dilihat. Volatilitas pasar globalnya misalnya. Apa benar fluktuasi harga CPO di pasar internasional ini seringkali ditentukan oleh eksternal? Jangan-jangan internal juga gitu. Kemudian juga ketergantungan pada industri sawit sendiri yang notabene tadi saya di awal harusnya ini momen bagaimana justru sekarang ketergantungan dunia terhadap sawit kita itu sangat tinggi ya, Ya, dan ya. harga dunia artinya kan demand lagi naik dengan bukti harga lagi naik. Bagaimana supaya untuk mendorong agar kita juga dari CPO naik, produksi CPO naik dan TBS naik ini mendapatkan manfaat di industri pengolahannya, maka daya tarik investasi bagi perusahaan-perusahaan yang notabene mengolah industri manufaktur dan ekstraktif sawit menjadi Oke. produk-produk farmasi atau produk-produk turunan end produknya itu menjadi penting agar produksi di dalam negeri. Itu mungkin ini ya impact berikutnya. Iya, Dan iya. yang paling besar adalah bagaimana sebenarnya keseimbangan anggaran. Yang paling penting adalah keseimbangan anggaran bagi BPDPKS sebagai pengelola anggaran Ya. sawit, terutama yang untuk rakyat ini, yang notabene langsung bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan produktivitas sawit petani swadaya ini. Nah itu dia, bagaimana untuk menjaga keseimbangannya, sementara ada kebutuhan tadi untuk program biodiesel sendiri B30, 35, B40, sementara ada kebutuhan juga untuk melakukan eksportasi, sementara kita tahu ada moratorium juga kan untuk perluasan lahan perkebunan sawit. Kita akan bahas Betul. lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, semakin menarik perbincangan kita terkait dengan upaya pemerintah yang akan melakukan evaluasi terkait dengan pungutan ekspor CPO begitu ya. Ternyata memang ini yang mendapat tanggapan yang cukup beragam juga nih justru dari pelaku usaha sawit sendiri yang beranggapan wah 7,5% ini masih cukup aman begitu, dan tadi yang penting bisa menjaga operasional industri sawitnya sendiri, manfaat dari pungutannya pun juga dirasakan kepada intensifikasi dari industri sawit. Nah, Pak Rizal, lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai penerimaan negara dari CPO, ekspor CPO sendiri? Sementara kan tadi ada penggunaan program biodiesel sendiri, berarti kan ya kita tahu demand di dalam negeri akan semakin bertambah, sementara kebutuhan luar negeri juga terus meningkat belakangan ini. Tadi disampaikan oleh Pak Gulat naik dalam beberapa bulan terakhir untuk harga CPO sendiri. Silakan. Kalau kemudian bisnis as usual Ya. policy ini gitu ya, tanpa diimbangi atau diikuti oleh policy yang lain, maka ya tentu dengan katakanlah ya skenario diturunkan katakanlah, Ya. maka ya terhadap pendapatan apa namanya, kan ini harus hitung begini, berapa sih ekspor devisa yang diterima pada saat kita mendorong ekspor gitu ya, atau ekspor bertambah gitu, dengan berapa pada saat kalau dinaikkan atau diturunkan kan gitu ya. Nah, tentu itu harus dipertimbangkan. Jadi kalau misalnya pemerintah ternyata menurunkan tetapi dorongan ekspor juga tidak naik, kan malah rugi dua kali kan begitu. Tapi Oke. kalau ekspornya naik ya, tetapi kemudian angkanya dinaikkan gitu ya, BPDPKS juga akan bertambah, kemudian juga program intensifikasi ekstensifikasi di petani swadaya juga akan semakin luas dan juga semakin meningkat produktivitasnya, harapannya kan begitu. Ya. Dengan penambahan nilai ekspor kan begitu. Nah, tetapi yang harus dipikirkan lagi adalah justru harus ditambah untuk menambah devisa maupun penerimaan negara itu melalui misalnya pajak nilai gitu ya, pajak peningkatan nilai ini, yang Oke. notabene tahun depan kan dinaikkan nih Pak. PPN ya? PPN. Nah, ini Oke. juga tentu menjadi catatan apakah pajak ekspor dinaikkan diturunkan itu juga akan mempengaruhi terhadap pajak penambahan nilai ini gitu ya. Dan ini lagi-lagi harus dikaitkan dengan industri manufaktur atau pengolahan di biodiesel maupun di turunan yang lain. Saya tetap agak concern
tidak hanya ekspor dinaikkan, tetapi hilirisasi di sawit juga perlu didorong, Oke. gitu ya, melalui produksi komoditas-komoditas yang ya komoditas ekspor, orientasi ekspor, tetapi itu sudah end product gitu. Itu menurut saya concernnya di situ, agar nilai tambah kita naik, tidak bisnis as usual. Makanya kebijakan ini harus diikuti oleh kebijakan-kebijakan lain yang bisa menopang nilai tambah yang jauh lebih besar, tidak hanya devisa tapi juga dari penerimaan negara melalui pajak, tidak hanya pajak ekspor tetapi juga pajak nilai dan juga pajak yang lain yang notabene itu sebagai ekosistem industri dari sawit itu sendiri. Nah itu dia, menarik nih Pak Rizal. Lantas Pak Gulat, Anda melihat bagaimana dengan tadi ada PPN yang akan naik juga 12% di tahun depan, kemudian Anda melihat apakah dari evaluasi ini juga ada sedikit benefit yang bisa dirasakan nantinya begitu bagi pelaku usaha sendiri? Ya, tentu tentang kenaikan PPN itu berarti kan sudah berdasarkan kajian pemerintah. Nah, kalau kami dari petani sawit, sepanjang kami bisa melakukan aktivitas budidaya kelapa sawit, kami mendapatkan margin yang cukup untuk ekonomi keluarga dan pendidikan kesehatan, saya pikir nggak masalah. Karena negara ini juga hidup dari pajak. Lah, kalau kita semuanya daripada majakin pedagang bakso, majakin pedagang asongan, kan lebih bagus kita melihat sawit ini bisa menjadi bagian pemasukan negara melalui PPN yang meningkat atau lain sebagainya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kita jangan salah pengertian, pungutan ekspor itu bukan pajak. Itu ada dana gotong royong yang disisihkan stakeholder sawit, dikumpulkan yang digunakan dari sawit ke sawit. Dan itu dengan biaya keluar itu untuk APBN, ya itu silakan saja negara ngelola. Tapi kalau pungutan ekspor, ini kami yang menyumbang dari petani sawit. Harga TBS terbeban Rp215. Nah, terkait kepada pungutan PPN tadi, kami happy ya. Happy dalam artian kata, untuk negara petani sawit tidak pernah melakukan hal-hal yang justru merugikan negara. Justru menurut kami, negara saja kurang sayang kepada sawit sehingga kami terdampak, terkadang terseok-seok dengan kondisi terakhir ini yang kawasan hutan lah, yang persyaratan replanting lah. Tapi it's okay, kita juga harus progresif menuju lebih baik. Coba Anda bayangkan, ketika saya tadi mengatakan, protesnya nggak petani, pungutan ekspor diturunkan. Harusnya kami senang, karena harga TBS pasti naik, karena CPO akan naik. Tapi kami tadi mengatakan, jangan, dinaikkan saja bila perlu. Karena itu BPD-PKS jangan sampai bangkrut, karena uangnya nggak ada. Karena Presiden Prabowo di tahun depan akan menggunakan dana sawit untuk membayar selisih harga PAME atau biodiesel dengan harga CPO yang akan dicampur 14 juta ton. Dari mana duit BPD-PKS? Jangan nanti malah menggunakan APBN. Nah, ini sih yang saya bilang. Kebijakan-kebijakan menteri terkait harus linear. Yang punya visi misi itu presiden, bukan kementerian. Jangan nama-nama ngarang-ngarang menterinya gitu. Baik, ini menarik. Berarti memang kita masih akan menunggu hasil evaluasi yang akan dilakukan oleh pemerintah, dan semoga pembahasan kita hari ini pun bisa menjadi salah satu bahan evaluasi juga begitu ya Pak Gulat, karena ternyata dari petaninya sendiri pun tidak bermasalah begitu kalau memang harga ataupun nilai yang ditetapkan 7,5% ini tidak usah berubah, atau bahkan tadi Pak Gulat kalau boleh dinaikkan juga nggak apa-apa gitu ya. Baik, Pak Gulat, terima kasih banyak nih atas waktu sharing yang sudah disampaikan. Pak Rizal, terima kasih juga atas analisis yang sudah Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Rizal, Pak Gulat. Terima kasih. Baik, makasih. Salam sehat.